pada malam hari ini kita masih dapat berkesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara rilis akhir tahun 2021. Rilis akhir tahun merupakan agenda tahunan secara rutin digelar untuk menyampaikan kepada publik tentang kebijakan-kebijakan pimpinan, kinerja, dan pencapaian Polri selama tahun 2021. Mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai wujud syukur dan untuk kelancaran serta kesuksesan acara ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Brigadir Polisi Muhammad Fauzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur karena atas limpahan rahmat, ridha dan berkah darimu, kami dapat melaksanakan acara rilis akhir tahun 2021 dalam keadaan sehat dan dalam barisan nikmat iman. Ya Allah, ya Aziz, karuniakanlah kepada kami nilai manfaat yang tinggi pada acara ini. Jadikanlah kegiatan ini menjadi wadah yang tepat bagi kami untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja Polri pada masyarakat demi kemajuan dan profesionalitas Polri dalam melaksanakan tugas di tahun 2022 yang akan datang. Ya Allah, ya Karim, tahun 2021 akan berlalu. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk merealisasikan Polri yang presisi, agar kami dapat terus istiqomah untuk dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa kami dan dosa para pemimpin bangsa kami, serta kabulkanlah kepada permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini akan kita saksikan bersama Kaleidoskop Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021. Tantangan tugas Polri semakin kompleks di era revolusi industri dan bencana pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Berbagai peristiwa penting serta kasus menonjol menjadi catatan kinerja Polri sepanjang tahun 2021. Pada 27 Januari 2021, pucuk pimpinan institusi Polri resmi dijabat oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada 27 Januari tahun 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen mentransformasi Polri menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan melalui 4 roadmap transformasi, di antaranya
operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Mengusung 16 program prioritas dengan 51 kegiatan dan 177 rencana aksi dalam mewujudkan Polri yang presisi. Dalam transformasi organisasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Inovasi pelayanan rekrutmen anggota berbasis digital melalui e-rekrut, e-PPNS, serta SP2HP online. Transformasi operasional, Polri presisi melakukan pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang Siber 5.0 melalui terobosan Virtual Police. Penguatan peran Babin Kamtibmas melalui revitalisasi aplikasi Binmas Online System. Penanggulangan bencana karhutla melalui inovasi aplikasi sistem analisa pengendalian karhutla secara digital, asal digital nasional. Transformasi pelayanan publik, Polri presisi membuat terobosan pelayanan masyarakat berbasis digital, antara lain tilang elektronik, SIM nasional presisi atau SINA, perpanjangan SIM secara online. Dalam pemantapan komunikasi publik, Divisi Humas Polri membuat terobosan Polri TV Radio, siaran televisi dan radio berbasis teknologi streaming. Transformasi pengawasan, Polri presisi membuat terobosan program Dumas Presisi yang terintegrasi dengan aplikasi Polisiku, sinergi antara Itwasum Polri, Bareskrim Polri, Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Untuk mengoptimalkan dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri mengerahkan tenaga vaksinator untuk membantu akselerasi vaksinasi. Tercatat 42.767.839 dosis vaksin pada tahap 1 dan tahap 2 sudah disuntikan ke masyarakat melalui gerai-gerai vaksin Polri yang ada di seluruh Indonesia. Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga membantu masyarakat terdampak ekonomi melalui penyaluran bansos selama masa PPKM darurat di 34 Polda jajaran. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Bayangkara, Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan serbuan vaksinasi massal TNI Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kegiatan vaksinasi massal ini digelar serentak di 34 Polda jajaran berkolaborasi dengan TNI, Pemda, dan Dinas Kesehatan dengan target vaksinasi 1 juta orang dalam 1 hari. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memuji langkah cepat TNI Polri dalam mendukung akselerasi vaksinasi COVID-19. Dorongan dari mulai misalnya Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek semua itu sinergi dengan TNI, sinergi dengan Pemda, dorong bahwa vaksin ini ya, sangat penting. Keberhasilan Polri mengungkap kasus kejahatan extraordinary, tercatat kejahatan kontingensi dengan crime total 782 kasus, crime clearance sebanyak 592 kasus, kejahatan transnasional dengan crime total 40.562 dan crime clearance 34.869. Kejahatan konvensional dengan crime total 174.043 dengan crime clearance 125.816. Pengungkapan kejahatan kekayaan negara, crime total 4.018 kasus dengan crime clearance 2.530 kasus, berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 83,33 miliar rupiah. Pengungkapan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak 5.637 perkara dari 7.059 perkara. Pengungkapan kasus kejahatan anak sebesar 50%, yaitu 2.483 perkara dari 4.957 perkara. Kasus TPPO sepanjang 2021 dilaporkan berjumlah 23 kasus, kejahatan siber pinjaman online, crime clearance 89 kasus, dan crime total 374 kasus dengan nilai kerugian lebih dari 217 miliar rupiah. Peringatan Virtual Police sebanyak 1042 dan lolos verifikasi 691 konten. Kejahatan narkoba, Polri berhasil menyita barang bukti berupa sabu 8,8 ton, ekstasi 606.665 butir, ganja 10,7 ton. Penyelesaian kasus narkotika
sebesar 35.326 perkara dan psikotropika sebesar 1.734 perkara, serta mengamankan 599.201 pelaku dan pengedar narkoba. Keberhasilan ini menyelamatkan 3,5 miliar jiwa. Kejahatan transnasional menyelesaikan kejahatan human trafficking sebesar 70%, yakni 111 perkara dari 159 perkara. Penyelesaian kejahatan penyelundupan barang ilegal sebesar 35%, yakni 35 perkara dari 53 perkara. Penyelesaian kasus penipuan alat kesehatan dengan kerugian sebesar 1,3 triliun. Penyelesaian kasus mafia tanah sebesar 60%, yakni 1.908 perkara dari 2.291 perkara. Kejahatan tindak pidana terorisme, Polri menangkap 332 tersangka teroris. Penangkapan ini naik 143% dari tahun 2020. Polri melakukan deradikalisasi dan kontraradikal dari Densus 88, Intel, Binmas, serta Humas dengan jumlah 27.821 kiat. Di tahun 2021, Polri menggelar 276 operasi kepolisian, meliputi 6 operasi terpusat dan 270 operasi kewilayahan. 2 operasi penting di antaranya Operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2. 27 orang yang tergabung dalam KKB berhasil ditangkap. Sementara 53 orang KKB dan simpatisan menyerahkan diri ke pangkuan NKRI. Operasi kepolisian Madagoraya di Sulawesi Tengah yang digelar dari tahap 1 hingga 4 berhasil menangkap 7 DPO nasional. Polri terjun langsung dalam penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah Indonesia. Polri bersama TNI dan stakeholder terkait bersama-sama menanggulangi 2.931 bencana alam di Indonesia. Mendukung kesuksesan pagelaran event olahraga bertaraf nasional dan internasional, Polri menggelar operasi Deraku Kartens untuk pengamanan PON ke-20 Papua serta pengamanan event olahraga Peparnas Papua. Sebanyak 21.268 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk pengamanan event PON ke-20 Papua dan 1.400 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk Peparnas Papua. Di event World Superbike Mandalika, operasi pengamanan mengerahkan 3.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan event internasional yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Polri juga berperan dalam berbagai event negara dan internasional, di antaranya Giat Kepolisian International Association of Women Police Training Conference ke-58 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Misi Perdamaian PBB Afrika Tengah FPU-K3. Fenomena kasus menonjol anggota Polri beriringan dengan kemunculan sejumlah tagar yang mengkritik kepolisian. Salah satunya memicu tagar percuma lapor polisi, tagar 1 hari 1 oknum, tagar no viral no justice. Tagar viral ini menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mendorong jajaran Polri melakukan evaluasi di tengah banyaknya persepsi masyarakat terhadap Polri. Ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik di hadapan masyarakat. Divisi Humas Polri menggelar Bayangkara Mural Festival 2021 Piala Kapolri dengan tema Polri Tidak Anti Kritik dan Peran Generasi Muda untuk Berkreasi dalam menyampaikan informasi yang positif di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini masih dalam semangat Hari Sumpah Pemuda dan sekaligus hari ulang tahun Humas Polri ke-70. Setelah sukses menggelar Bayangkara Mural Festival, Polri kembali menggelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri bertepatan pada peringatan Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember 2021. Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diangkat oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai PNS Polri pada Kamis 9 Desember 2021. Pelantikan ke-44 orang itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Menurut Kapolri, dirinya yakin kehadiran para mantan pegawai KPK di lingkup Polri dapat memperkuat institusi Polri, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerja keras Polri membuahkan hasil. Kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat di tahun 2021. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2%.
merupakan yang tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Lembaga Survei Populi Center juga mencatat kepuasan masyarakat kepada Polri mencapai 75%. Polri terus berupaya melakukan optimalisasi layanan dari seluruh Satker Polri menuju Polri yang presisi, Polri yang semakin dicintai masyarakat. Hadirin, mari kita beri close penayangan Kalender tahun 2021. Dan berikut ini akan kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Peggy Yosua Mamoto, SHMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri, yang kami hormati seluruh pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati Komisioner Kompolnas Bu Pungki, yang kami hormati teman-teman dari Komnas HAM, Pak Anam, yang kami hormati para pimpinan redaksi dari media, tamu undangan sekalian dan rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di penghujung tahun ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menutup kinerja di tahun 2021. Kita tentunya mensyukuri atas apa yang sudah diberikan kepada kita semua dalam rangka kita berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Kami ingin merujuk pada arahan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas ketika selesai kami dilantik. Beliau menyampaikan, sebagai pengawas eksternal Polri, lakukanlah dengan sinergi. Ini stretching beliau. Oleh sebab itu yang kami sampaikan nanti adalah hal-hal yang menyangkut wujud sinergi yang sudah kami lakukan dengan Polri. Mohon maaf Bapak Kapolri kalau melihat gambar ini pasti bertanya, apakah ini seragam Kompolnas? Bukan. Ini akan terjawab nanti di slide terakhir. Ini karya dari anak buah Pak Kadif Humas. Lanjut. Kami ingin menyampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah dicapai oleh Polri. Tadi sudah ditayangkan dalam kaleidoskop. Kita semua mengapresiasi. Bayangkan tugas rutin saja sudah berat sekali, masih diberikan tugas tambahan oleh Bapak Presiden menangani COVID, pemulihan ekonomi nasional. Kita bisa bayangkan bagaimana sibuknya dan bagaimana stres beban ini, tetapi dapat dilaksanakan dengan baik. Terbukti bahwa hal ini diakui oleh semua pihak atas kontribusi kinerja dari jajaran Polri di bawah pimpinan Bapak Kapolri. Kemudian juga kami mengapresiasi ketika kami bersama Bu Pungki meninjau persiapan PON, kami agak ketar-ketir Pak Kapolri. Karena apa? Venue belum semua selesai. Kemudian COVID sedang merajalela, tetapi semua ternyata dapat diatasi dan semua dapat berjalan dengan lancar. Terbukti sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam prestasi.
Kami tahu bahwa jajaran Polda Papua tidak hanya bertugas sebagai pengaman, ternyata masuk dalam kepanitiaan. Cabang olahraga ini ada anggota Polda, cabang ini ada. Jadi kami salut atas prestasi teman-teman dari Polda Papua. Kemudian juga kami memberi apresiasi atas inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Karena apa? Itulah yang kemudian meyakinkan publik. Ketika ada serangan berbagai macam tagar, kenapa hasil survei tetap bagus? Karena ada inovasi-inovasi yang dilakukan yang itu menyentuh, khususnya dalam hal pelayanan. Lanjut. Kami memberi apresiasi kepada kinerja Densus 88. Kenapa? Kalau kita runut dalam perjalanan waktu, begitu banyak penangkapan yang dilakukan, begitu banyak pencegahan rencana serangan. Mungkin banyak yang tidak tahu, tapi karena saya disertasinya tentang jaringan ini, Pak, jadi saya tahu persis dari 2001 bagaimana dinamika perkembangan jaringan ini. Dan jaringan ini terakhir dipimpin oleh seorang profesional, mantan HRD suatu perusahaan besar, sarjana teknik dari perguruan tinggi, sehingga pengelolaan organisasi betul-betul profesional, cara penggalangan dana, rekrutmen dan sebagainya. Itu ancaman yang sangat serius ketika tidak bisa dibongkar. Akhirnya dia ditangkap, buronan dari 2003. Kemudian dikembangkan dan akhirnya jaringan ini bisa dilemahkan. Itu suatu prestasi yang tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya kontribusinya sangat besar. Termasuk juga dalam program deradikalisasi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat langsung, ex-napiter sudah hidup tenang sejahtera karena sudah diberikan keterampilan dan penghidupan. Lanjut. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih Bapak Kapolri ketika kami diberi tugas oleh Bapak Menko selaku Ketua TGPF Intan Jaya, meskipun ditembakin, tapi semua berjalan lancar. Dan waktu otopsi, gali kubur dan otopsi, teman-teman dari jajaran Polri, khususnya Polres Intan Jaya, berhasil mengamankan tanpa gangguan. Ternyata ada pendekatan soft approach, komunikasi dengan KKB untuk tidak menyerang. Pak Anam menjadi saksi karena ikut turun. Bu Bungki meskipun wanita tapi ikut naik turun gunung dan kuat. Dan itu semua berhasil lancar. Tugas sudah selesai, sudah kami dilimpahkan ke POM sehingga semua kasus dapat diungkap. Lanjut. Kemudian kami dari Kompolnas sudah membangun kerjasama dengan beberapa lembaga dan komisi negara. Ini semua dalam rangka bersinergi sebagai pengawas eksternal. Bagaimana kami bisa bekerja secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, Pak Anam mengundang kami, Pak, rapat soal kasus Sintang. Akhirnya diputuskan Pak Anam mau turun ke lapangan. Saya diam-diam turun duluan ke TKP, kemudian ini selesai. Pak Anam nggak jadi turun, Pak. Berarti efisien. Cukup kami yang turun. Dan kami bersyukur ketika kami di sana ternyata dari Forkominda mengatakan bahwa Bapak telah perwakilan dari pusat yang pertama kali datang ke Sintang. Di dalam perjalanan kami tempuh, kasus sudah di pengadilan selesai urus, tidak ada gejolak sama sekali. Itu satu prestasi buat jajaran Polda Kalimantan Barat. Kemudian juga dalam berbagai kegiatan seperti dengan KPAI di sana membahas kasus kekerasan terhadap anak-anak. Nah, di sini Bungki berhasil membantu yang tadinya 1 tahun tidak tertangkap, tapi akhirnya seminggu kemudian tertangkap. Nah, inilah yang kami lakukan, sinergi
dan kami sudah terbiasa ditelepon dari kementerian untuk minta informasi karena ibu menterinya tanya. Itu hanya bisa kami lakukan karena kami didukung oleh teman-teman dari jajaran Polri. Kecepatan respon, transparansi, ini kami rasakan. Itulah sinergi yang kami rasakan. Ketika ada isu yang berkembang, dalam tempo singkat kami Propam sudah menyampaikan masalahnya ini. Kita tanya ke Wasda, langsung dijawab. Itulah yang kemudian kami secepatnya merespon media, kami secepatnya merespon dari komisi dan lembaga lain untuk secepatnya juga merespon pada publik. Dari anggotanya Pak Anam, ini Kapolda belum jawab masuk media, Pak. Hari itu juga saya dapat jawaban dari Polda, hari itu juga saya jawab ke Pak Anam. Selesai. Inilah yang saya sebut dengan efektif dan efisien dalam rangka kita melakukan pengawasan eksternal. Lanjut. Kami melihat dengan tagar yang berbeda. Kalau saya melihatnya dari kacamata positif, ini justru menjadi percepatan proses reformasi kultural Polri. Setiap Kapolri semua bicara reformasi kultural. Reformasi kultural memang memakan waktu panjang. Tetapi saya yakin dengan kondisi saat ini justru dipercepat. Mudah-mudahan di era kepemimpinan Bapak Jenderal Listio Sigit justru akan ada capaian yang lebih dibanding sebelumnya. Karena tadi dikontrol oleh publik, dituntut oleh publik untuk segera berubah dan beradaptasi. Lanjut. Kemudian kami dari Kompolnas juga harus berubah, juga harus beradaptasi. Jadi kalau Pak Kadif Humas menyampaikan saya nggak tidur, sama Pak, kami juga nggak tidur. Kami harus memantau media online, kami harus memantau ini, teman media tanya, kami harus merespon dan sebagainya. Itu kami lakukan. Kemudian juga aduan masyarakat kami respon, audiensi kami respon, sekali lagi untuk meredam, untuk publik merasa dilayani. Lanjut. Kemudian langkah ke eksternal, seperti tadi sudah saya singgung di depan, bahwa dengan sinergi itu maka berbagai permasalahan dapat diredam, dapat segera publik mendapatkan jawabannya. Pak Anam harus menjawab orang yang mengadu, sementara Pak Anam terkendala birokrasi ketika meminta informasi. Nah, kami bisa membantu. Lanjut. Inilah yang kami hadapi ketika kami menerima aduan. Memang mayoritas bidang serse, hasil evaluasi kami lebih kepada komunikasi. SP2HP saja sudah cukup, tapi perlu juga telepon, WA, direspon, disampaikan, sehingga mereka merasa tenang tahu perkembangan kasus yang sedang ditangani. Lanjut. Kemudian kami dari Kompolnas melakukan penelitian dan kajian dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Polri untuk Presiden. Ketika kami melihat ada satu isu yang hangat, isu yang kami lihat itu serius, maka kami melakukan penelitian. Sebagai contoh, banyaknya pelanggaran kasus senjata api. Maka kami melakukan penelitian dan sudah selesai, dan sudah kami buatkan rekomendasinya. Kemudian kami berusaha sinergi dengan salah satu Polda, karena kami nilai Polda ini pelanggarannya kecil, sudah melakukan berbagai macam upaya. Contoh, membeli alat simulasi latihan menembak sudah ada. Kemudian sudah punya perka Kapolda, hingga betul-betul pelanggarannya kecil. Pada kesempatan ini marilah kita saksikan produk edukasi yang kiranya ini nanti bisa menjadi aduan awal, dan Pak Kadif Humas sudah siap
menindaklanjuti membuat video-video edukasi. Karena dengan video ini bisa mencapai ke anggota yang paling ujung yang ada di daerah-daerah. Mari kita saksikan bersama. Ketentuan tentang senjata api polri ada di Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Berikut video panduan tentang menyimpan, membawa, dan menggunakan senjata api yang aman dan sesuai ketentuan. Menyimpan yang aman. Ketika di rumah, simpanlah senjata di tempat yang aman, seperti di kamar atau tempat tertentu dengan melepaskan peluru atau magazine dari senjatanya, kunci, dan amankan. Yang harus dihindari yaitu meletakkan senjata di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota keluarga lainnya. Ketika senjata ada di tangan yang salah, tentu ini akan membahayakan orang lain. Hal lain yang ditemukan ketika meletakkan senjata secara sembarangan adalah pencurian. Begitu juga ketika di kantor, simpanlah senjata di almari terkunci. Saat anggota ke toilet, letakkan senjata di tempat yang mudah dilihat, agar saat akan meninggalkan toilet, senjata tidak akan lupa tertinggal. Jangan meletakkan senjata di tempat sembarangan, sehingga tidak mudah terlihat. Akibatnya, saat akan meninggalkan toilet, senjata bisa saja tertinggal. Di pos penjagaan, senjata disimpan atau ditaruh berjajar tanpa ada pengaman kunci atau di lantai, yang memungkinkan diambil oleh anggota lain tanpa izin dan disalahgunakan. Saat melaksanakan tugas menggunakan kendaraan, jangan tinggalkan senjata di mobil, tetapi membawa di sarung senjata, pinggang atau kaki. Ketika menyimpan senjata di kendaraan dinas, kemungkinan terjadi pencurian oleh orang lain bisa saja terjadi. Jangan simpan senjata di laci mobil, dan jangan simpan senjata di bawah karpet mobil. Berikut prosedur yang benar ketika anggota yang akan menyimpan senjata di gudang senjata. Terlebih dahulu mengecek kondisi senjata dan jumlah peluru, menunjukkan surat atau kartu senjata. Setelah itu, minta tanda terima. Menembak merupakan kegiatan orang terampil, sehingga untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu diperlukan latihan rutin. Menembak untuk olahraga berbeda dengan menembak dalam rangka penegakan hukum. Menembak dalam rangka penegakan hukum jauh lebih kompleks permasalahannya, karena saat akan menembak perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, kondisi sasaran, latar belakang tembakan, kondisi fisik dan mental anggota saat berhadapan tersangka dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan pembekalan dalam bentuk simulasi agar anggota terbiasa menghadapi berbagai situasi dan lingkungan dengan segala kendalanya. Latihan konsentrasi. Tahapan ini bertujuan untuk melatih kewaspadaan dan insting anggota Polri ketika menghadapi situasi bahaya di lapangan. Dalam situasi tertentu, tembakan peringatan dilakukan untuk memberi penanda tugas agar situasi terkendali. Pilihan arah tembakan peringatan
peluru, kesiapan sarung senjata, dan kesiapan peluru hampa untuk latihan kering. Aturan umum keselamatan senjata api Polri, senjata selalu dianggap dalam keadaan berisi peluru. Jari telunjuk selalu berada di luar pemicu sampai target atau sasaran ditemukan. Jangan pernah mengarahkan senjata ke arah yang tidak ingin kita tembak. Ketahui apa yang ada di depan atau belakang, target atau sasaran. Berikut teknik pengosongan dan pengamanan senjata. Lepaskan magazin, kosongkan senjata. Cek fisik, cek visual, cek antar teman. Lepaskan slide, tembakan ke arah yang aman. Masukkan magazin, masukkan senjata ke holster. Program monitoring adalah tahapan penting untuk menjamin dan mengevaluasi kemampuan tanggung jawab anggota Polri yang bertugas ketika menggunakan senjata. Semua termonitor melalui aspek psikologi, kesehatan, dan hasil tes yang dilakukan. Demikian salah satu produk. Jadi hasil penelitian, temuan, kemudian solusinya kami wujudkan dalam bentuk video untuk edukasi bagi seluruh anggota. Jadi mohon izin setelah ini sudah boleh kita share. Oke. Lanjut. Ini kaitannya dengan slide pertama Bapak Kapolri. Jadi tadi pakai baju adat budaya. Saya kebetulan sebagai penggiat budaya sejak tahun 2004. Ternyata Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memantau terus. Jadi piagam ini sesungguhnya untuk waktu saya aktif. Jadi untuk Polri. Tetapi baru diberikan sekarang karena antriannya panjang. Dan sekali lagi ini untuk Polri karena saya lakukan ketika saya masih aktif sebagai Polri. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa ikut, artinya meniru ketika menjadi Kapolres, pendekatan kepada publik lewat budaya, olahraga dan sebagainya. Dan kebetulan saya juga penggiat lingkungan hidup. Lanjut, kami mengajak Pak. Beberapa teman Kapolres sudah saya telepon yang punya pantai, yuk kita nanam anggur. Langsung jawabnya, saya akan koordinasi dengan Bupati supaya nanti bersama-sama menanam. Seandainya anggota Polri satu orang menanam 10 pohon atau 20 pohon, 10 juta selama Bapak Presiden menjadi Presiden G20, itu sumbangan yang sangat signifikan. Ini suara dari penggiat lingkungan hidup. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita menatap ke depan, menyongsong tahun 2022 dengan penuh optimisme. Ketika kita menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan selalu dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengabdi menjalankan tugas dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Diaturkan terima kasih kepada Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Teddy Yosua Mamudu SHMSI yang telah menyampaikan paparan. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, bersama kita akan menyimak sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Ignatius Beni Mamudu, beserta seluruh rekan-rekan anggota
hormati para staf ahli Kapolri, ada Prof. Indra Semeguru, Pak Fahri Ali, Prof. Hermawan Sulistyo, Asnur Polis, Pak Anies Jakto, Mulungatur, Ibu Rustika Herlambang. Mohon maaf sebelumnya Pak Irwan Sumpori beserta rekan-rekan pejabat utama Mabes. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pemerhatian, ada Bapak Nabilis Bike, terima kasih hadir. Cak Anam, Bapak Melulana yang biasa kami sepakat untuk menyapa dengan Cak, anggota Komnasam yang saya hormati. Ketua Umum Ikatan Sarjana Kepolisian Komjen Pol Kombes Pol Sumardi. Terima kasih Bapak. Ketua KPI Bapak Agung Supriyo. Kemudian Ketua Umum Bapak Humas Bapak Osman Tansong Meski, yang mewakili Ketua Dewan Pers, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Bapak Agung Dharma Jaya, rekan-rekan dari lembaga survei, Bapak Edi Hasbuan dari LKP, Bapak Ratno Sulistiono, terus Nyanto dari Indopol, Bapak Yunarto Wijaya dari Jakta, Bapak Yuldan Aziz dari Polisi Research Center, dan tentunya sahabat-sahabat kami tercinta, para pemimpin redaksi yang hadir kali ini, yang berikut itu Bapak Arif, yang berkali Bapak BD, dan Ainis, Ibu Dita, dan Polri TV Ibu Rahmawati, dan SCTV Ibu Retno Pinasti, dan MNC Kota Bapak Nugroho, mewakili Pemda Ridwan Bapak Aceh Swardaniasa, mewakili Pemda Berita 1 Bapak Globas Leon, mewakili Pemda Kompas Bapak Guntur Masih, mewakili Pemda CNN TV Bapak Revolusi Risa Subadi, dan seluruh rekan-rekan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka melaksanakan bagian dari tanggung jawab kami selaku Kapolri untuk menyampaikan pertanggungjawaban itu bagi bentuk transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan kinerja kepolisian selama 1 tahun ini, tepatnya 11 bulan kami menjabat, dan tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebenarnya yang akan kami sampaikan tadi sudah banyak disampaikan pada saat Kaleidoscope dan secara jelas dan juga disampaikan oleh Bapak Bedi Mahmud. Namun demikian kami memiliki mengulang sehingga menjadi lebih lengkap, dan tentunya ini bagian dari hal yang harus kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Sebelum kami mulai, izinkan kami menyampaikan duka cita terhadap seluruh anggota kami yang telah gugur baik pada saat bertugas maupun karena sakit, dan tentunya kita selalu berdoa agar seluruh keluarga kita, anggota kita selalu diberikan tempat terbaik di sisinya, dan seluruh keluarganya selalu diberikan kekuatan dan ketahanan, dan tentunya semangat dari seluruh anggota itu selalu menjadi motivasi kita untuk terus melanjutkan perjuangan kita melaksanakan tugas pokok yang telah diamanatkan kepada kita selaku insan Polri. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang bertugas dimanapun
seluruh anggota Polri berada yang telah bekerja keras dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, sehingga sampai saat ini kita dalam kondisi yang cukup bagus atau cukup terkendali dalam upaya kita untuk menjaga stabilitas Kamtipmas sampai dengan malam ini. Tentunya dihadapkan dengan kondisi situasi yang tidak menentu, ditambahkan dengan berbagai macam tugas-tugas tambahan, seluruh rekan-rekan anggota tetap semangat. Dan dalam kesempatan ini tentunya saya selaku Kapolri mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tentunya malam ini kami akan menyampaikan kegiatan rilis akhir tahun sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami sesuai dengan program pada saat kami melaksanakan fit proper, bagaimana mewujudkan Polri yang presisi dalam bentuk beberapa transformasi. Ada 4 transformasi dalam rangka menuju Polri yang presisi. Saya kira ini semua sudah dikenal dan dipahami, jadi mungkin tidak terlalu kami terjemahkan satu persatu. Mungkin kami lebih masuk kepada beberapa hal yang saat ini telah kami laksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program-program tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan transformasi di bidang organisasi. Saat ini Polri telah melakukan beberapa pengembangan dan penguatan struktur. Tentunya ini dihadapkan dengan tantangan tugas ke depan. Tadi Pak Benny Mamoto telah menyampaikan bahwa beliau sangat paham dan sangat mengerti tentang tantangan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan di Densus. Ya, kami saat ini mengembangkan Densus, penguatan dan meningkatkan direktur-direktur, khususnya ada 5 direktur yang kami naikkan menjadi bintang 1, sehingga kemudian bisa menambah penguatan baik dari sisi personil maupun juga dari sisi kemampuan-kemampuan yang harus selalu kami jaga sehingga tetap bisa bergabung di Densus. Kemudian kami juga sedang memproses, saat ini sedang berjalan harmonisasi untuk pengembangan dan penguatan struktur Brimob. Saat ini kami persiapkan karena di tahun 2024 nanti kita akan menghadapi rangkaian pilkada, pileg dan juga pilpres yang tentunya dari pengalaman di tahun 2019 bagaimana kemudian polarisasi yang ada itu tentunya berpotensi terjadinya konflik-konflik yang mau tidak mau memerlukan kehadiran Polri di lapangan dalam rangka meredam agar potensi-potensi konflik tersebut bisa kita tanggulangi. Kemudian kami juga menaikkan struktur Pusdokes dalam rangka untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal, khususnya terhadap anggota-anggota kami yang melaksanakan tugas di tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang jauh, sehingga memiliki standar dan fasilitas yang sama dengan anggota-anggota kami yang melaksanakan tugas di perkotaan. Dan juga ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang akan kami gelar di kepolisian. Kemudian juga dengan beberapa peningkatan terkait dengan pengembangan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan tantangan tugas yang ada, baik di Barreskrim tentunya akan ada penambahan yang tentunya akan kami sampaikan
terkait dengan tantangan tugas menghadapi meningkatnya potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tentunya ini juga mau tidak mau kita siapkan ke depan satu organisasi khusus yang kemudian bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap korban-korban yang akan melapor, khususnya terkait dengan masalah kekerasan perempuan dan anak. Dan juga beberapa pengembangan di militer dan di Polri. Kemudian terkait dengan pengembangan satker, saya kira secara jelas terlihat kami mengembangkan polsek, kemudian rumah sakit, beberapa tipe polsek kami ubah. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa di wilayah-wilayah yang jauh dan kemudian laporan polisinya juga tidak terlalu banyak, maka kami merubah tipe polsek menjadi polsek yang melaksanakan kewenangan khusus yang terkait dengan harapan Dimas. Ini juga dimaksud agar sentuhan-sentuhan kepolisian khususnya di wilayah-wilayah tersebut menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya kami juga melakukan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah, di mana Polri juga melakukan berbagai macam proses evaluasi dalam rangka perbaikan, dalam rangka mewujudkan indeks reformasi birokrasi. Ada beberapa peningkatan dari akuntabilitas instansi pemerintah atau AKIP meningkat dari 75,4 menjadi 76,1 di tahun 2020. Ini akan terus jalan. Kemudian di tahun 2021 kita mendapatkan predikat 4 BPPN dan 35 BPK. Jadi total sampai dengan tahun 2021 ada 22 satker yang mendapatkan predikat BPPN dan 152 satker yang berpredikat BPK. Tentunya ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki organisasi kami dengan memperbaiki sistem, memperbaiki integritas dengan mengikuti syarat-syarat yang ada di dalam zona-zona tersebut. Dan memang itu menjadi bagian yang harus kita penuhi sebelum kita mendapatkan predikat-predikat tersebut. Kemudian dalam 7 tahun berturut-turut BPKRI memberikan WTP terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan selama 7 tahun berturut-turut dan alhamdulillah bisa kami pertahankan. Kemudian ada beberapa penambahan terkait dengan kriteria pelayanan publik yang tentunya ini kami lakukan dalam rangka supaya kami bisa lebih dekat memberikan pelayanan dengan masyarakat. Kemudian terkait dengan kesenjangan gender yang selama ini juga tentunya menjadi permasalahan di seluruh dunia. Perlahan-lahan kami melakukan langkah-langkah dalam memperbaiki kesetaraan ini dengan memberikan ruang-ruang jabatan perwira tinggi, khususnya juga beberapa penugasan yang high risk yang tentunya ini juga memerlukan kesiapan dan kemampuan khusus dari anggota kita, dan ini akan kita tingkatkan ke depan. Kita juga akan memberikan ruang untuk jabatan Inspektur Jenderal Polisi, dan ini tentunya menjadi program kami untuk terus memberikan kesempatan dan ruang bagi kesetaraan gender. Kemudian kami juga berusaha untuk merekrut bibit SDM melalui program rekrutmen proaktif di tahun 2021. Polri telah merekrut kurang lebih 83 lulusan santri, di mana 56 diantaranya merupakan
calon-calon bintara yang memiliki kemampuan Hafiz Quran. Kemudian Polri juga merekrut 410 personel dari suku pedalaman dan kurang lebih 3.500 personel dari OAP. Ini juga untuk memperkuat kebutuhan Polri yang ada di Papua, sehingga kemudian komunikasi yang terjadi dalam hal pemeliharaan Kamtimas juga akan menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan penanganan pandemi, beberapa waktu yang lalu kami melakukan rekrutmen SIPSS terhadap 201 dokter dan 250 perawat dan bidan. Ini semua kami persiapkan sehingga kami bisa betul-betul bisa lebih optimal di dalam memberikan pelayanan terkait dengan penanganan pandemi kemarin, di mana kita perlu tambahan personel untuk melaksanakan akselerasi vaksinasi, di samping juga memberikan perawatan terhadap personel Polri dan juga masyarakat yang memang perlu dirawat di rumah sakit Polri karena terdampak dengan pandemi COVID. Kemudian kami juga melakukan berbagai macam kerjasama, baik dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Beberapa negara kita lakukan perjanjian dan beberapa waktu yang lalu kita juga memberangkatkan kurang lebih 741 personel untuk mengikuti 71 program pengembangan kapasitas di luar negeri. Ini meningkat 133,7% dibanding tahun 2020 dan 41 orang melaksanakan kuliah di 6 perguruan tinggi luar negeri di negara Inggris, Australia dan seterusnya. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan SDM unggul dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian di masa-masa mendatang yang tentunya akan jauh lebih kompleks. Kemudian untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas antara TNI Polri, maka kami sepakat dengan Bapak Panglima untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara bersama, mulai dari level pendidikan paling bawah, baik dalam bentuk kegiatan integrasi maupun kegiatan tukar-menukar dan juga pendidikan bersama, mulai dari pangkat tamtama, pangkat bintara, pangkat pama, dan juga calon-calon yang akan menjadi perwira tinggi. Ini semua kita lakukan dalam rangka memperkenalkan dari awal, meningkatkan sinergitas dan soliditas, karena memang di lapangan kita dituntut untuk kadang-kala harus melaksanakan tugas secara bersinergi bersama-sama. Di satu sisi ini bagian dari upaya kami untuk menghindari terjadinya resiko-resiko konflik karena masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan, dan ini adalah bagian dari upaya kita yang tentunya kita harapkan ini juga akan lebih meningkatkan upaya-upaya kita dalam melaksanakan berbagai macam penugasan yang diberikan kepada Polri dan juga TNI. Komitmen kami untuk memberikan reward kepada anggota, tentunya ini bagian dari hal yang kami lakukan untuk meningkatkan motivasi anggota. Ada kurang lebih 3.152 penghargaan yang telah kita berikan kepada 2.965 anggota dan 187 masyarakat, baik dalam bentuk KPLB, pemberian pendidikan pengembangan di Bangli, Rakmen, Salma dan Akbol, promosi jabatan dan juga pemberian penghargaan dan Queen Polri. Demikian juga kami komit terhadap
personel kami yang kami anggap tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik di levelnya, maka kami laksanakan evaluasi. Ada 1 perguruan tinggi yang kami ganti, 8 personel PCU tingkat Polda, 12 Kapolres, dan 7 personel Pangdam. Dan ini tentunya terus akan kami evaluasi sesuai dengan komitmen kami untuk terus memperbaiki institusi kami dalam rangka membawa dan menjaga agar institusi Polri ini selalu dalam posisi yang bisa menjadi lebih baik. Namun demikian, terkait dengan kesejahteraan anggota, kami pun juga tentunya memikirkan khususnya terhadap anggota-anggota kami yang masih muda, bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan rumah yang layak pada saat awal penugasan, tentunya dengan melakukan kerjasama dengan bank yang ada dan kemudian pengembang, sehingga kemudian anggota kami bisa mendapatkan fasilitas rumah, baik itu yang bersifat pribadi, demikian juga rumah dinas, mes dusun, sehingga anggota kami bisa mendapatkan papan yang bisa digunakan untuk istirahat. Tentunya kami bekerjasama dengan bank-bank terkait, bank himbara, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Asabri ataupun fasilitas-fasilitas lain yang bisa kita berikan untuk mensubsidi kebutuhan anggota. Dan juga kita juga mempersiapkan anggota-anggota kita yang akan masuk di masa pensiun untuk kemudian kita persiapkan agar bisa berkarir atau berkarya setelah menghadapi tugas, baik sebagai seorang wirausaha swasta ataupun mungkin karir-karir di tempat lain. Terkait dengan pengembangan teknologi kepolisian, tentunya kami berusaha untuk mengikuti peta arah kebijakan dari pemerintah untuk menyatakan satu data Polri. Saat ini terdapat 886 aplikasi yang saat ini sedang kita lakukan asesmen untuk kita perkuat, kita perbaiki, dan kemudian kita jadikan sehingga ke depan kita akan menghasilkan satu big data yang kuat yang kemudian tentunya bisa mewujudkan rencana kami untuk menjadi basis pemolisian predictive policing dengan menggunakan artificial intelligence. Ini tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang mau tidak mau bahwa kegiatan kepolisian juga harus didukung dengan pengembangan teknologi dengan kemampuan artificial intelligence, sehingga kita bisa mendapatkan prediksi-prediksi kecenderungan terkait dengan peristiwa yang akan terjadi, sehingga kemudian langkah-langkah bisa kita lakukan. Ini akan disatukan dalam satu command center yang kemudian akan diinformasikan di setiap kegiatan anggota yang akan melaksanakan tugas. Kemudian tentunya ada pengembangan terhadap sarana dan prasarana yang tentunya ini kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional yang harus dilakukan. Pengembangan Puslitbang Polri juga terus kami lakukan sehingga Puslitbang ini betul-betul bisa menjadi bagian yang kemudian berkontribusi khususnya dalam menguji peralatan dan kepolisian yang akan digunakan oleh anggota. Alhamdulillah Puslitbang kita saat ini sudah memiliki posisi yang cukup bagus, sudah terdata dan mendapatkan akreditasi level Cinta 5, sehingga tentunya ke depan akan terus kita kembangkan. Kemudian terkait dengan transformasi bidang operasional, kami meluncurkan aplikasi Humas Online System yang digunakan oleh seluruh rekan-rekan Babinkan di seluruh Indonesia, di mana
aplikasi ini tentunya bisa dimanfaatkan pada saat anggota bertemu tatap muka bersama dengan masyarakat dan kemudian memerlukan masukan-masukan, maka pimpinan dari pusat bisa memberikan arahan-arahan di dalam aplikasi tersebut. Demikian juga Babin Kamtimas juga bisa melaporkan tentang masalah-masalah yang ada, sehingga pada saat datang ke masyarakat maka permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Demikian juga dengan aplikasi ini kita melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa betul-betul bisa digunakan dengan tepat sasaran dan masyarakat juga tidak takut dengan penggunaan dana desa tersebut karena ada potensi terjadinya kerugian negara. Ini yang tentunya kita harapkan bisa terus dilakukan oleh rekan-rekan yang berada di pemerintah Dinas. Selanjutnya kami juga melakukan berbagai macam perbaikan, termasuk salah satunya adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kita ketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas tentunya menjadi salah satu yang mengakibatkan kematian cukup tinggi, sehingga tentunya tren ini harus kita turunkan. Penegakan hukum di bidang lalu lintas yang selama ini dilakukan sebenarnya sudah dilaksanakan, mulai dari yang sifatnya pemberian edukasi sampai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Namun demikian, penegakan hukum di bidang lalu lintas ini di satu sisi menjadi etalase yang buruk buat Polri, sehingga mau tidak mau kita kemudian melakukan perubahan-perubahan. Kita membuat satu sistem dan menggunakan dan menerapkan inovasi tilang secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-tilang. Dan ini tentunya di satu sisi ini juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan, menghindari atau mengurangi interaksi anggota kami, dan anggota kami juga akan jauh lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengurai terhadap masalah-masalah lalu lintas, dan tentunya ke depan tentu akan terus kita tingkatkan. Demikian juga dengan penggunaan fasilitas yang bersifat mobile, dan ini pun juga tentunya menjadi bagian dari upaya pembenahan kami sehingga Polri bisa betul-betul tampil berubah tanpa ada risiko penyalahan guna wewenang karena terjadinya interaksi-interaksi yang selama ini terjadi. Selanjutnya kami juga melakukan upaya-upaya untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat masyarakat menghadapi keadaan-keadaan sulit. Seperti kita ketahui bahwa negara kita bisa optimal untuk melakukan langkah-langkah awal dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, mulai dari evakuasi, mendirikan dapur umum, memberikan bantuan-bantuan obat-obatan, dan tentunya bantuan-bantuan lain yang diperlukan, sampai dengan kita melakukan operasi penyelamatan, operasi SAR, sampai dengan operasi DPI. Nah, tentunya ke depan ini terus akan kita perbaiki. Harapan kami Polri dan TNI selalu bisa hadir dengan tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Kita hadir dalam bentuk kegiatan-kegiatan tidak hanya dalam posisi pendekatan penegakan hukum, namun juga pendekatan lain, termasuk juga bagaimana memberikan bantuan psikologi sosial ataupun trauma healing terhadap korban-korban yang mungkin kemudian ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga membutuhkan penguatan-penguatan. Ini terjadi di beberapa tempat, dan tentunya ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Kemudian terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, saat ini
melaksanakan patroli, kemudian pembuatan satgas-satgas, sampai memanfaatkan teknologi asap digital nasional yang mungkin tadi sudah sepintas disampaikan. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan yang kita lakukan dalam hal penanganan kebakaran ini beberapa waktu yang lalu tim kita diminta untuk memaparkan ini di pertemuan internasional di Glasgow sebagai salah satu role model yang kemudian akan diikuti oleh negara-negara lain yang tentunya memiliki masalah yang sama terkait dengan masalah keadilan. Selanjutnya kita juga menghadapi situasi beberapa waktu yang lalu sehingga mau tidak mau Polri harus turut hadir langsung untuk menghadapi permasalahan terkait dengan masalah COVID-19 yang ini juga menjadi tantangan seluruh negara. Tugas baru di mana kita sama-sama tidak paham pada satu, namun itu harus kita laksanakan dalam rangka melakukan pengendalian agar laju pertumbuhan COVID bisa kita kendalikan dalam berbagai bentuk operasi pada saat itu, mulai dari operasi aman usaha tahap 1, tahap 2, dan seterusnya, termasuk juga operasi ketupat yang biasanya kami hanya mengurai kemacetan lalu lintas. Maka saat ini kita fokus kepada bagaimana agar pada saat terjadi mobilitas maka masyarakat yang bergerak betul-betul melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Hal baru yang tentunya harus kita lakukan dan ini menjadi tugas dan kerja keras yang harus kita laksanakan untuk bisa menjaga agar masyarakat kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Namun di satu sisi kita juga memberikan ruang agar aktivitas masyarakat bisa berjalan hingga pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan. Berbagai macam kegiatan tentunya sampai dengan saat ini terus kita lakukan dalam rangka pengendalian laju COVID tersebut. Kemudian di bidang penegakan hukum kami laporkan bahwa terjadi penurunan sebesar 19,3% atau 53.360 perkara. Namun di tingkat penyelesaian terjadi peningkatan sebesar 6,1%. Kemudian Polri juga tentunya merubah pola dengan melakukan mengedepankan pendekatan restoratif justice, khususnya terhadap kasus-kasus yang memang dirasa tidak perlu harus naik ke pengadilan karena justru masyarakat menginginkan ini bisa diselesaikan, khususnya terhadap masyarakat kecil, masalah-masalah kecil yang kalau dinaikkan ini justru memunculkan polemik di mana rasa keadilan khususnya masyarakat yang harusnya kita bantu hanya karena kita paksakan supaya kepastian hukum berjalan, akhirnya terjadi bermunculan kasus-kasus yang kemudian ini memunculkan pandangan yang tidak bagus atau kurang baik terkait dengan masalah rasa keadilan yang harus diperjuangkan khususnya bagi masyarakat kecil. Kemudian terkait dengan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, tadi tentunya ini juga menjadi perhatian kami bagaimana di dalam penanganannya jangan sampai korban yang menjadi korban dua kali, dan ini tentunya menjadi concern kami. Oleh karena itu kami terus mengembangkan dan kita akan besarkan subdit BPA menjadi direktorat tersendiri di Mabes sehingga kemudian ditangani tentunya mayoritas oleh wanita sehingga korban yang akan melaporkan juga merasa nyaman dan kemudian juga ada pendampingan psikologi yang juga tentunya harus diawali juga oleh polisi-polisi wanita sehingga betul-betul bisa memberikan perlindungan
memberikan pendampingan yang baik sehingga bisa mengembalikan suasana psikis dari korban-korban yang terdampak atau yang menjadi korban terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian terkait dengan kejahatan transnasional yang bersifat extraordinary, Polri berhasil melakukan penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus dengan clearance 52%. Beberapa kasus menonjol antara lain adalah kasus money laundering, peredaran obat tanpa izin edar, di mana kami telah mengamankan kurang lebih 531 miliar dan kami proses dengan TPPU. Kemudian kejahatan cyber peretasan lintas negara dengan membobol sistem elektronik yang mengakibatkan total kerugian kurang lebih 127 miliar, di mana yang bersangkutan meretas kurang lebih 70.000 akun dari beberapa perusahaan unicorn internasional yang tersebar di 43 negara ini. Bisa kita lengkap, kita bekerja sama dengan FBI dan tentunya ke depan hal ini menjadi tantangan kita. Kemudian kejahatan dengan modus bisnis kompromis di dua perusahaan di Amerika, Simbon dan Whitewood dengan kerugian 84,8 miliar. Ini juga bisa kita ungkap dan tentunya kita lakukan dengan kerjasama dengan kepolisian di luar negeri. Kemudian terkait dengan polemik undang-undang ITE, karena memang penerapan undang-undang ITE ini memunculkan kesan represif, sehingga kemudian kami mencoba untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi polemik dan perdebatan terkait dengan pasal-pasal yang dianggap pasal karet yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi. Kami mencoba membuat surat edaran terkait bagaimana mewujudkan segala budaya beretika di ruang cyber. Kami juga membuat dan meluncurkan aplikasi virtual police, sehingga pendekatan yang tadinya represif saat ini kita ubah menjadi preventif dan preventif, khususnya hal yang bersifat provokatif, hal yang mungkin sifatnya mengandung unsur sara untuk kita ingatkan dengan dilakukan. Namun demikian, tentunya apabila itu menimbulkan masalah, tentu kita proses. Namun tahapannya tentunya kita lakukan tidak seperti dulu, ya, tangkap dulu, baru kemudian prosesnya kita lihat perkembangannya, karena memang kita harus mengamankan barang bukti. Saat ini kita lakukan pendekatan dengan mengingatkan, dan alhamdulillah bahwa itu pun juga berjalan dengan baik. Artinya banyak masyarakat yang mungkin kemudian tidak tahan dan kemudian memperbaiki, namun tidak mengurangi kebebasan untuk berekspresi ataupun memberikan kritik. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana narkoba, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua kasus menonjol yang saat ini kita laksanakan di tahun 2021, yaitu pengungkapan 2,5 ton narkoba dan 1,129 ton narkoba, ini dua tahap. Yang satu dilakukan kelompok jaringan Timur Tengah, yang nomor dua juga sama dilakukan kelompok jaringan Timur Tengah, di mana dampak dari narkoba ini tentunya apabila tidak kita amankan akan banyak korban yang kemudian jadi korban yang menyalahgunakan narkoba tersebut, dan tentunya ini berdampak bagi generasi muda kita dengan nilai yang cukup
besar, yaitu 28,423 triliun. Ini adalah kejahatan yang punya harus kita awasi terus-terus, karena memang ke depan ini menjadi ancaman bagi generasi kita, generasi muda kita. Kemudian terkait dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, kita melakukan proses penanganan dan diselamatkan kurang lebih 442 miliar dari total kasus dari 243 kasus. Ke depan terkait dengan kejahatan kekayaan negara ini tentunya kita akan terus tingkatkan dan kita akan melaksanakan TPPU sehingga menimbulkan efek deteren dan kemudian bisa kita kembalikan ke negara. Demikian juga dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, kami akan mengembangkan bahwa di beberapa waktu yang lalu kita telah merekrut 44 atau 43 ex-pegawai KPK yang tentunya ini juga menjadi bagian komitmen kami untuk bisa memperkuat divisi pemberantasan korupsi di institusi Polri, khususnya di bidang pencegahan dan pengembalian kerugian negara. Kemudian terkait dengan terorisme, ada 370 tersangka yang diamankan dan juga kita lakukan pendekatan yang bersifat preventif. Kita lakukan penangkapan pada saat kita melihat ada tanda-tanda, ada alat bukti yang cukup sehingga jangan sampai kemudian muncul korban. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ledakan dan mau tidak mau kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih cepat sehingga hal ini jangan sampai terjadi. Beberapa penangkapan telah dilakukan dan saat ini kita terus bergerak. Namun demikian ini tentunya tidak harus membuat masyarakat kemudian juga merasa tidak aman. Kemudian penangkapan kelompok teroris di Sulawesi Tengah, kita ungkap 7 DPO dan salah satunya adalah kelompok Ali Kalora dan kelompok 5 ya, selama beberapa tahun tidak ditangkap. Beberapa waktu yang lalu berhasil dilumpuhkan. Saat ini masih ada 4 orang yang tersisa dan tentunya terus kita lakukan pencarian. Beberapa barang bukti yang diamankan mulai dari senjata api, amunisi, detonator, termasuk juga bahan peledak yang telah diamankan. Dan tentunya kita akan terus melaksanakan pengejaran sehingga masyarakat di sekitar lokasi tidak menjadi korban karena mereka selalu memunculkan bahwa mereka selalu eksis dengan mencari korban-korban atau orang-orang yang dianggap masih eksis. Ini tentunya menjadi bagian yang harus terus kita jaga agar tidak muncul korban baru. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam program soft approach untuk melakukan pendekatan-pendekatan, termasuk tentunya juga pendekatan yang kita lakukan di Papua. Ada beberapa program yang kita kenal dengan nama Bimas Noken. Ada program TIPA, program Insan Paham Ada, kemudian program Polisi Diajar, program POTK untuk komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada, dan juga program Aswari, di mana anggota-anggota kita bekerjasama dengan kementerian terkait membantu memberikan penyuluhan terkait dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, baik di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan hal-hal yang dibutuhkan. Dan tentunya kegiatan-kegiatan lain dalam rangka upaya untuk lebih mengedepankan pendekatan soft approach, dan ini tentunya menjadi bagian yang terus akan kita
ke depan untuk mengurangi potensi terjadinya masalah-masalah manakala kita melakukan pendekatan yang bersifat HARS. Kemudian terkait dengan penugasan dari Polhukam, kami juga memiliki tim saber pungli yang telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 45.609 kasus dengan barang bukti 325 miliar rupiah, di mana tim ini dimaksud untuk menertibkan proses-proses pelayanan sehingga proses pelayanan bisa menjadi jauh lebih baik, tidak ada pungutan, dan tentunya masyarakat betul-betul mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada hal-hal yang sifatnya penyalahgunaan wewenang. Telah dilakukan beberapa kali penangkapan dan jumlah OTT di tahun 2021 ini terkait dengan saber pungli meningkat sebesar 11.315 OTT. Memang kecil-kecil, namun demikian ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki sistem pelayanan khususnya di bidang perizinan. Kemudian kita juga masuk dan tergabung dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara atau BLDI, dan kita membantu untuk mengamankan aset sebesar 5,9 T. Kemudian ini dikembalikan ke negara. Kita juga tergabung dengan Satgas Waspada Investasi bersama-sama dengan kementerian lembaga lain. Ada 4 ditangani oleh Mabes, 3 ditangani oleh Polda, di mana 1 sudah masih tahap bidik dan sisanya sudah B21. Salah satu yang menonjol adalah kasus investasi ilegal dan cash yang menurunkan kurang lebih 57.000 uang, jadi narkoba. Jadi pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan skema piramida, sehingga kemudian membuat masyarakat tertipu dan menjadi korban, di mana dana yang masuk pada tersangka mencapai 500 miliar rupiah. Dan sampai saat ini yang dilaporkan ke posko kerugiannya mencapai 2,2 triliun. Oleh karena itu kita terus melakukan tracing aset dan juga penyitaan terhadap pelaku dan kelompok pelaku untuk bisa kita kembalikan kerugian-kerugian yang terjadi. Kemudian salah satu kasus yang besar dan menonjol dan menjadi perhatian publik adalah terkait dengan masalah pinjaman online ilegal. Polri telah menangani 89 kasus dengan warga negara asing. Saat ini kita berusaha untuk mencari dan mengejar bersama dengan Interpol memburu 2 DPO kasus pinjaman online yang merupakan warga negara asing. Salah satunya yang besar adalah PT Asia Fintech Teknologi yang melibatkan 3 WNA, dan kita bisa mengamankan barang bukti sebesar 239 miliar rupiah. Beberapa kasus yang terjadi dan saat ini mulai muncul adalah terkait dengan masalah kejahatan menggunakan modus koperasi, dan saat ini juga sudah kita proses. Ada 9 orang tersangkanya, kelompok dari BT, kerugian nasabah 6,2 triliun. Ini juga sudah kita proses, termasuk TPPU-nya pun kita laksanakan. Termasuk juga beberapa kejahatan asuransi dengan kerugian kasusnya sebesar 468 miliar rupiah. Ini juga sedang kita proses. Kemudian terkait dengan kasus mafia tanah, ada kurang lebih 33 perkara di tahun 2021